Restoran pinggir jalan, Mashiunan. 16, 7 Agustus tahun 2024. Aku kembali. Jam berapa sekarang? Oh, jam 4 sore. 16. Cepat, aku menunggu. Mereka akan datang malam ini. Harus cari seseorang untuk membantu. Kurang dari 4 jam lagi. Li Erti seharusnya segera tiba. Hai, tukang nasi goreng. Kau tidak buka? Selamat tinggal, Nona Muda. Xiaoyu Asosiasi Porselen Guan Tilonggul. Rumah keluarga Ye. Berhenti, siapa di sana? Panggil manajermu ke sini. Beraninya kau, keluarga 9 Phoenix bukan tempat untukmu mengamuk. Buka matamu dan lihat. Apa ini? Apa itu? Token 9 Phoenix. Di mana nona mudamu menemukan barang rongsokan ini? Barang berkelas tinggi seperti token. Kau tak pantas memilikinya. Tentu saja tidak. Ini adalah keluarga 9 Phoenix Ye. Tamu kami semua orang penting. Bocah bau. Kenapa kau tidak berkaca? Berani melewati ambang batas ini. Hukumannya mati. Siapa yang kau sebut bocah? Aku kenal dia. Bukankah ini tukang nasi goreng? Bosmu punya adik kelas yang sering datang untuk memberi layanan. Tahu-tahu, ada apa? Datang ke sini untuk mencari pelanggan. Tak heran kau bodoh bawang. Keluarga 9 Phoenix Ye tidak makan nasi goreng, sampah. Kau bau sekali. Pergi. Jangan kotori tempatku. Jangan keterlaluan. Biarkan aku masuk. Bagaimana jika aku tak mengizinkanmu masuk? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku punya urusan mendesak. Token ini buktinya. Tolong sampaikan ini. Beraninya kau memasukkan token. Lihat ini, barang rongsokan. Apa yang menarik dari itu? Enya, jangan jadi pengganggu. Ada apa ini? Memberi hormat pada nona muda. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Saling dorong dan desak-desakan ini. Sungguh tak pantas. Bangun dan bicara. Berbicara kepada nona muda, kita telah menangkap seorang penipu. Aku bukan penipu. Ada yang ingin kubicarakan dengan kepala rumah tanggamu. Bocah bau, urusan serius apa yang mungkin kau miliki? Kenapa kau tidak tutup mulutmu? Kurang ajar. Klan 9 Phoenix adalah pelindung kerajaan naga. Ajaran leluhur keluarga Yi menyatakan bahwa setiap warga kerajaan naga yang datang ke pintu kami harus diberikan semua bantuan yang memungkinkan. Beraninya kau bersikap tidak sopan? Tuan, ada urusan apa Anda dengan saya? Apakah Anda mengenali ini? Kepala kelima 9 Phoenix, Ye Xiaoyu memberi salam kepada Tuan. Kau terlalu memujiku, bangunlah. Tidak membungkuk di hadapan tanda 9 Phoenix. Apakah kau ingin dicabik 1000 sayatan? Salam Tuan. Sekarang kau memanggilku Tuan. Salah satu dari kalian menghina nasi goreng bauku, dan yang lainnya menyebutku penipu. Tidak, kami sedang bercanda denganmu. Kalian telah menyinggung Tuan. Menurut aturan keluarga Ye, kalian harus dicambuk 300 kali dan dibuang ke perbatasan. Ampuni kami, nona muda. Tuan, apa perintah Anda? Silakan masuk. Cepat ikut aku untuk menyelamatkan seseorang. Ini sangat mendesak. Kita bicara di mobil. Baik, silakan. Tuan, cepat. Hari negara Pulau Timur membuang air limbah adalah 23 jam, 89 hari. Keturunanmu telah melakukan perjalanan waktu. Ceritakan tentang tragedi itu. Dia kembali ke masa depan. Aku kembali ke masa sekarang untuk menghentikan air limbah. Kira-kira begitulah. Aku masih belum begitu mengerti. Tapi Tuan telah memberi perintah. Xiaoyu, lakukan saja. Hentikan soal Tuan itu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiaoyu. Dan kau bisa memanggilku Xiaonan. Xiaonan. Kita mau kemana sekarang? Ke rumahku untuk menyelamatkan Siki. Dalam 2 jam, Li Erpi dan anak buahnya akan tiba. Rumahku di sebelah sana. Masih pagi. Kenapa kita tidak langsung saja ke Li Erpi? Baiklah, Haogi, hanya dengan satu kata darimu. Aku, Li Erpi, akan melewati api dan air. Li Erpi, hartawan Bihuming. Tapi kau harus memberiku 500.000. Kau tidak mungkin hanya menginginkan satu buku, kan? Setelah mendapatkan buku itu, bagaimana dengan saudara-saudara itu? Li Erpi, aku benci orang yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Mengerti? Mengerti. Jangan khawatir, Haogi. Aku jamin itu akan diurus dengan sempurna. Ayo, kawan-kawan. Sepi.
Li Erti, berhenti. Nasi goreng sialan. Aku baru saja akan mencarimu. Aku tak menyangka kau akan datang sendiri kepadaku. Dan kau bahkan membawakan Pie, seorang wanita cantik. Apa? Berencana membayar utangmu dengan tubuh? Hei, adik kecil, kau dari klub malam mana? Aku belum pernah melihatmu di sekitar sini. Bagaimana kalau kau menghabiskan malam ini dengan aku dan kita bisa bersenang-senang? Pergi sana. Bagus. Anak kucing yang galak. Aku suka itu. Nasi goreng sialan. Dari mana kau menemukan barang bagus seperti ini? Jaga mulutmu. Li Erti, aku tahu apa yang kau lakukan. Hentikan sekarang juga. Aku akan membayar kembali uang yang kuberutang padamu. Besok, janji kosong. Kau pikir aku percaya? Beri aku uang hari ini. Atau kalian semua mati di sini hari ini. Berapa utangnya padanya? 300.000. Ini 1 juta. Ambil dan lari. Nasi goreng sialan. Kau memang hebat. Dasar udik. Sewa mobil butut, sewa aktor, dan pamer beberapa kartu jelek. Kau pikir kau bisa menipuku? 1 juta. Kau bahkan tak mencium bau busukmu sendiri. Kau pikir kau pantas? Hei, adik kecil, jangan bilang kau mencoba membayar utangnya untuknya. Aku hanya akan menghapus utang ini. Kau cari gara-gara. Beri aku surat utangnya dan surat tanah rumah itu. Cium tersetan denganmu. Percaya atau tidak, aku akan lumpuhkan kau. Aduh, aku salah. Aku salah. Nasi goreng sialan. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Kau ambil surat rumahnya pun percuma. Bos Hao sudah mengeluarkan perintah bunuh. Cepat atau lambat, kalian semua akan mati. Bos Hao? Bos Hao yang mana? Tak kusangka tokoh kunci kedua muncul begitu cepat. Kau bicara tentang geng terbesar di Kerajaan Naga, pemimpin dunia bawah Provinsi Selatan, Zhou Qianhao? Kan tanda tanya. Kau lumayan tahu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, bebaskan aku sekarang. Aku akan memohon pada Bos Hao untukmu. Mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Baiklah, kau panggil dia ke sini. Aku tak bisa membawanya ke sini. Kau yang panggil dia, tak bisa membawanya. Apa gunanya kau kalau kau bahkan tak bisa membawanya ke sini? Aku bisa. Hei, Bos Hao. Erti, apa masalahnya sudah ditangani? Ada sedikit masalah. Ada apa? Kami menemukan orangnya, tapi bukan bukunya. Bocah brengsek itu menolak bicara. Dia bersikeras menunggumu sebelum dia mau bicara. Tak berguna. Bawa dia padaku. Bos Hao, cepatlah kemari. Bocah itu sekarat. Mengerti? Saat Bos Hao tiba, kalian berdua mati. Zhou Qianhao, ketua ulat yang hutang, Bei Humin. Di mana bocah itu? Bos Hao. Itu dia. Li Erti, kau bosan hidup. Kau membohongiku. Bos Hao, ampuni aku. Bos Hao, tolong ampuni aku. Kau itu. Mo Xiao. Apa tadi? Mo Xiaonan. Zhou Qianhao. Kita orang asing. Kita tak punya dendam sebelumnya. Kenapa kau bunuh seluruh keluargaku? Dan mencoba mencuri buku kedokteranku. Mo Xiaonan, aku akan meremukkanmu seperti semut. Sesederhana itu. Apa aku butuh alasan? Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu tentang buku obat keluarga Moku. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Nasi goreng bau, kau tak pantas bertanya padaku. Di dunia ini, bertanya tergantung pada kekuatan. Dengan statusmu, kau seperti babi di kandang, hanya pantas hidup dalam kebodohan. Dan mati dalam kebingungan. Bagaimana kalau dia memaksa kau memberitahunya hari ini? Bos Hao, hati-hati perempuan kecil ini. Merepotkan. Sepertinya kaulah yang mendukung orang itu. Gadis kecil, kau punya kemampuan. Kenapa jadi anjing orang lain? Apa aku anjing? Coba aku kalau berani. Nah, layak dibunuh. Dilihat dari kemampuanmu. Kau pasti dari keluarga I9 Phoenix, Macan Putih dan 9 Phoenix selalu mengurus urusan mereka sendiri, tak perlu merusak keharmonisan kita. Cuma gara-gara nasi goreng. Tunggu. Zhou Qianhao,
Aku tahu kau kuat. Tapi hari ini, kau takkan bisa mengalahkannya. Tak bisa bunuh aku, tak bisa curi bukunya juga. Sombong sekali. Aku tahu kau yakin dengan kungfuku sangat meyakinkan. Tapi bagaimana kalau ku bilang Hun Kui? Tian Duo, wanita pria, ketiga titik tekanan ini adalah kelemahanmu. Apa jawabanmu? Apa katamu? Lihat. Dia panik. Gertakan doang. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Dia tak bisa mengalahkanku. Haugi, kau baik-baik saja. Hei, masih mau berantem? Bagaimana kau tahu kungfuku? Itu ada di seluruh berita. 6 bulan lalu, kau melawan samurai dari Dongdao. Begitulah caramu hampir mati. Jadi, kau yakin? Baiklah, anggap dirimu beruntung hari ini, Nak. Hao gak akan melepaskanmu hari ini. Tapi ingat, dalam 24 jam, aku akan menghancurkan tulangmu sampai jadi debu. Satu hari, mungkin dalam 1 jam, kau akan berlutut. Memanggilku kakak, omong kosong. Tak perlu 1 jam, aku akan menghabisimu sekarang juga. Tunggu sebentar. Dia masih berguna bagiku. Pergi dari sini. Hauge, Sehonan, apa selanjutnya? Selanjutnya, kau akan membawaku ke suatu tempat. Kemana? Toko lotre terdekat. Kau butuh uang. Aku punya banyak. Lalu kenapa kau di sini? Zhuo Qianhao akan membunuh seseorang di sini hari ini. Kita akan menunggunya di sini. Bagaimana kau tahu? Bagaimana lagi? Tertulis di buku. Itu tidak penting. Uang ini memang hakku. Aku sebaiknya mengambilnya. Bos, tunggu. Tutup. Masih ada 5 menit lagi. Cetakan aku tiket. Cetak apa? Kau dijamin menang. Pergi. Bos, aku kasih kau 100. Cetakan saja aku tiket. Keluar. $100 untuk 1 tiket. Kau pikir aku bodoh? Pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan. Bagaimana kalau begini? Gadis kecil kaya. Kau membelahnya. Kemari, mari kita sentuh sedikit. Akan kucetakan untukmu sekarang juga. Xiaonan, pergi. Bos, uangnya ada di meja. Aku terluka. Ada apa? Apa yang terjadi pada orang tua itu? Kenapa kau lama sekali? Ayahmu dipukuli. Siapa? Siapa yang sentuh ayahku? Akan kubunuh dia. Tuan Wei. Bunuh dia. Itu dia. Kau ya? Kau dari mana? Bikin masalah di wilayahku? Saudara, mari kita bicarakan ini. Kau harus bertanya-tanya. Siapa saudara Wei? Kau berani sentuh orang tuaku. Minta maaf dulu. Sungkem pada orang tuaku dan akui kesalahanmu. Dan wanita itu juga. Dia yang memukulku. Kalau begitu, ini tidak sesederhana itu. Dipukuli oleh seorang wanita. Itu, sial. Kau tahu. Omong kosong. Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang bagaimana? Kau berlutut dan menundukkan kepalamu sebagai permintaan maaf. 200.000 lagi. Sobat, gak masuk akal, kan? Bacot. Minta maaf, lo. Kerjain sendiri aja sono. Sungkem ke bokap gue dan akui kesalahan lo. Perman kampungan. Mentang-mentang di wilayah Bei Huming. Gue habisin lo. Gak bakal ada yang berani ikut campur. Bei Huming, panggil Zhuo Qianhao ke sini. Gue tunggu dia di sini. Kurang ajar. Nama bos Hao, bukan buat lo sebut-sebut. Cuma nama doang. Kenapa gue gak boleh sebut? Cepetan panggil dia ke sini. Gue tunggu di sini. Suruh dia ke sini dan akui gue sebagai kakaknya. Jadi banget bacot lo, Bos Hao, pemimpin terhormat Provinsi Selatan, dunia bawah. Pegang kuasa hidup dan mati. Kekuasaannya besar. Lo apaan sih? Jilat sepatunya aja. Mulut lo masih terlalu kotor. Berani-beraninya lo gak hormatin Bos Hao. Hari ini gue ambil tangan dan kaki lo. Berlutut sekarang. Jangan sampai gue yang turun tangan. Kalau lo, tenang, gue gak mukul cewek. Kulit lo mulus banget, cantik juga, ya? Main sama gue yuk, hari ini. Bantu gue kasih bokap gue perayaan pertumpahan darah. Jangan sok jagoan. Mampus lo. Ayo, bunuh gue. Xiaoyu. Kamu gak apa-apa, aku baik-baik aja, cuma kelilipan. Sok jagoan terus. Pengecut. Dasar sampah. Udah tahu untungnya belum?
Berani-beraninya lo sombong di depan gue. Gue mau lo lihat. Gimana gue perlakukan lo. Ambil nyawa lo, kirain jagoan. Sampah banget sih lo. Kasih tahu gue, mau mati gimana? Keren banget. Jangan dikejar, hati-hati, bisa jadi jebakan. Bos Pi, gawat, ada masalah. Bos Hao baik-baik aja, cuma butuh istirahat beberapa hari. Cewek Y itu, sama si tukang nasi goreng. Awasi dia 2 hari ke depan. Tenang aja. Halo, ada apa? Apa? Cowok sama cewek? Oke, sip. Bos Hao, anak buah udah nemuin mereka. Cowok sama cewek, cowok itu pasti si tukang nasi goreng. Ceweknya udah, gue dikalahin sama anak buah gue. Mereka di mana? Di depan sana. Gue anterin ke sana. Ayo, woi, tukang nasi goreng. Beneran lo? Mu Xiaonan, kayaknya Dewi Fortuna nggak berpihak sama lo. Muter-muter juga. Akhirnya jatuh ke tangan gue. Zhou Qianhao, jangan kepedean. 9 pengawal Phoenix, segera datang. Bohong. Banci kaleng. Sepatu butut. Masih jaga juga, apa? Seperti yang diduga, harus menghakimimu. RP. Kalian berdua bakal mati hari ini. Tunggu, tunggu. Mau minta ampun sekarang? Terlambat. Lo juga lahir dari seorang ibu, kan? Iya, kan? Gue udah berubah pikiran. Apapun itu, kami harus menghadapimu. Semua orang bilang Zhou Qianhao, anak yang berbakti. Nyokap lo punya penyakit jantung, kan? Mending lo suruh orang jenguk dia. Dia mau kena serangan. Apa? Berani-beraninya lo kutuk nyokap gue. Gue bunuh lo duluan. Kalau lo nggak percaya sama gue, ya udah, bunuh aja kita berdua. Setidaknya nyokap lo ada temannya. Kita semua bisa jalan bareng-bareng. Nyokap lo sekarang lagi kena serangan. Kelamaan dikit, keburu mampus. Oke. Gue percaya dulu sama lu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama nyokap gue, lu sama adik lu bakal dikubur hidup-hidup sama dia. Gue bakal cincang lu jadi 1000 potong, terus kasih ke anjing. Ngomong aja terus. Yang nangis di kuburan bukan gue. Halo. Cek si nenek Gi. Bang Hao, nenek baru aja tidur. Bacot, cepetan cek. Bang Hao, gawat. Nenek pingsan. Nganga aja lu. Bawa ke rumah sakit. Kalau sampai terjadi apa-apa sama si nenek, gue kubur lu semua hidup-hidup. Siap, Bang Hao. Ilmu sesat apa ini? Karena kematian mendadak ibumu. Dalam amarahmu, kau habisi semua pelayan. Ini sudah tersebar di berita. Geger banget. Zhou Qianhao, kepada penyelamat ibumu, kau bicara dengan nada seperti ini. Bang Hao, jangan percaya dia. Kesehatan nenek memang lagi kurang baik. Coba lu sumpahin gue. Ini pasti kebetulan. Ini pasti kebetulan. Berani? Enggak? Lu sumpahin gue. Percaya atau enggak? Gue bunuh lu sekarang juga. Zhou Qianhao, tunggu. Takdir maut ibumu belum berakhir. Kalau kau berani sentuh kami, ku jamin dia nggak bakal hidup sampai besok. Pengemis bau. Gue urus lu nanti. Nyokap lu sekarang harusnya udah di rumah sakit. Cepat beritahu anak buahmu. Jangan biarkan dia naik lift nomor 3. Bingung aja. Woi, lu di mana? Baru sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Jangan biarkan si nenek naik lift nomor 3. Jangan banyak bacot. Jangan biarkan si nenek naik lift nomor 3 pokoknya. Jangan. Bang Hao, lift nomor 3 tiba jatuh. Semua orang di dalamnya mati. Untung lu kasih tahu gue. Kalau enggak, lu manusia apa setan? Gue manusia apa setan? Bukan itu intinya. Nyelamatin nyokap lu baru permulaan. Sekarang gue mesti nyelamatin lu. Kalau lu masih keras kepala, gue jamin dalam 3 hari lu bakal mati mengenaskan. Seluruh keluarga lu bakal binasa. Tolong tunjukkan jalan, Tuhan. Selamatkan hidupku. Jangan panggil gue Tuhan lagi. Panggil gue Nangi. Nangi. Hauge, jangan percaya dia. Dia cuma lagi hoki aja. Kita ini keluarga Zhou Macan Putih yang terhormat. Jangan sampai kena tipu dia. Ahau, kalau kau bisa berbalik dari jalan yang salah ini, Nange akan sangat senang. Tapi bawahanmu ini, Nange sangat tidak menyukainya. Buta lu. Berlutut dan minta maaf. Nange. Jangan panggil gue Nangi. Panggil gue Nangi. Nangi. Nangi, satu kata dari lu. Gue kuliti dia hidup-hidup. Lu berlutut di sana. Tampar mulut kotor lu sendiri. Enya. Sekarang,
bawa gue sama Xiao Yu balik dulu. Gue ada beberapa pertanyaan buat lu. Baik. Nani, keesokan paginya, Xiao Yu, istirahat aja beberapa hari ini. Kamar di rumah keluarga Ye. Ahau, sekarang beritahu aku, siapa sebenarnya yang mengirim kau untuk mencelakaiku? Nangi, dia adalah seorang perempuan bernama Xiao Yu. Dia membawa 5 juta dan ingin Bei Huming yang melakukannya. Xiao Yu, target ketiga telah muncul. Aku tak kenal orang ini. Apa tujuannya? Aku tidak menanyakan alasan spesifiknya. Beri aku waktu. Aku pasti akan mencari tahu. Bawa aku kembali dulu. Aku belum melihatnya seharian. Siki pasti khawatir. Kak, tolong, saudara. Oh tidak. Siki, sesuatu telah terjadi. 10 menit sebelum villa keluarga Xiao. Xiao Dezu disiwa oleh Shenong keluarga Bai. Muasiki adik perempuan Ma Xiunan. Istriku sering bercerita padaku betapa berdedikasinya Guru Mo. Anak itu telah membuat kemajuan pesat. Kami benar-benar ingin berterima kasih. Nona Mo, kumohon. Jadi kami ingin membantumu. Aku punya teman yang seorang ahli bedah ortopedi terkenal di dunia. Aku sudah memberitahunya tentang situasimu. Dan dia bilang, dia bisa mencoba untuk mengobati kakimu. Lihatlah, ini brosur rumah sakit mereka. Kau tak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Aku bisa membantumu. Kakimu, nah, akan segera membaik. Tuan Xiao, bagaimana aku bisa berterima kasih? Benarkah? Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana kau ingin berterima kasih? Tuan Xiao, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Selama kau tulus, ada banyak cara untuk berterima kasih padaku. Kau seharusnya tidak berterima kasih padanya. Berterima kasihlah padaku. Siapa? Nona Mo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah keluarga Bai, keluarga nomor 1 di Lembu, miliarder dewa pertanian. Tuan muda Bai, pewaris keluarga Bai. Biju tuan muda dari keluarga Shenong Bai. Nona Mo, kita bertemu untuk pertama kalinya. Mari kita lebih dekat. Jangan mendekat. Nona Mo, tuan muda Bai ingin membantumu. Ini kesempatan yang jatuh dari langit. Biaya pengobatan ini, kau harus mendapatkannya sendiri. Kau tak akan pernah bisa mendapatkannya seumur hidupmu. Ketulusan Tuan Muda Bai sangat langka. Kenapa kau menjaga jarak? Begini. Jangan takut, Nona Mo. Biarkan aku memeriksamu. Biarkan aku melihat kakimu, aku tak membutuhkanmu. Betapa polosnya. Tentu saja, Tuan Muda Bai, aku memilihnya dari ribuan orang. Aku memilihnya. Jangan repot-repot. Sekarang kau sudah masuk ke pintu ini. Kau tak akan bisa pergi. 13 orang datang sebelummu. Dan tak ada yang lolos. Terimalah nasibmu. Aku tidak memberinya terlalu banyak, kan? Terlihat seperti rusa yang bingung, sangat menarik. Jangan khawatir, Tuan Muda Bai. Pas sekali. Baguslah. Ayo. Tuan Muda Bai, apakah kau baik-baik saja? Tuan Muda Bai, Tuan Xiao, berapa banyak yang kau berikan padanya? Kenapa dia masih begitu galak? Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Tak, tolong. Tuan Muda Bai terjebak di dalam. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih berdiri di sana? Dobrak pintunya. Barusan kau menyuruhku untuk berbicara lebih banyak dengannya. Maka dia akan mendengarkan. Tapi kau panik dan lari keluar. Jika aku tidak keluar, kau pasti sudah menyentuhnya. Omong kosong. Dobrak. Pergi. Nona Mo, keluarlah. Cepat atau lambat kau harus tidur dengan seorang pria. Kau lebih baik menyerah saja pada Tuan Muda Bai. Bersenang-senanglah. Jangan masuk. Aku sudah menelpon polisi. Nona Mo, banyak aktris ingin bersama Tuan Muda Bai, tapi dia bahkan tak melirik mereka. Sun Buer, Tuan Muda keluarga Jing Hai Sun. Kita ke klub malam yuk, malam ini. Menyebalkan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau mendahuluiku. Kau pikir kau pantas? Bos, orang seperti ini. Pikir mereka bisa menyalip mobilmu? Benar-benar bebal. Betul sekali. Lihat mobilku. Lihat kelasnya.
Aku akan menyalipmu. Menyalip mobilku. Ku beri kau pelajaran. Sinyal menunjukkan dia di Royal One. Di mana tepatnya? Masih mencari. Terus cari. Seru. Kau pikir kau siapa? Hah? Menyalip mobilku. Kau cari mati. Gila, ya tanda tanya. Kau ini bisa nyetir apa tidak? Sih. Nyak kau. Pergi sana. Jangan cari masalah. Tamat riwayatmu. Cepat. Lari, berani lari kau. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Nanji, lanjutkan saja. Biar aku yang urus ini. Ada apa ini? Lumpuhkan dia. Hentikan. Tuan muda baik, kau baik-baik saja. Kau siapa? Kau siapa? Satpam Mada Penyusup. Binatang kau. Nama sampah. Bocah tengik, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat, siapa ini? Sentuh selai rambut tuan muda baik saja. Akan kupatahkan semua anggota tubuhmu, satu persatu. Dan tamat riwayatmu. Aku penasaran siapa gerangan. Ternyata si penjual nasi goreng itu. Tuan muda baik, aku lihat dia dorong gerobak kemarin. Dikejar-kejar orang. Ternyata dia cuma gembel. Anggap saja kalian beruntung. Aku mengincarnya. Biarkan aku bermain dengannya. Tentu saja aku akan menghadiahimu. Ya, selama adikmu menyenangkan tuan muda baik. Selai rambut dari kepala tuan muda baik sudah cukup untuk kalian. Hidup nyaman seumur hidup. Siapa yang mau uang harammu? Jangan sok suci. Tutup mulutmu. Kenapa kau tak beri ibumu dan adikmu harga juga? Aku juga mau. Tapi tuan muda baik tidak tertarik. Bajingan. Dia bajingan. Akulah rajanya bajingan. Tapi aku kaya. Biar ku beritahu kau sesuatu tentang dunia ini. Uang adalah segalanya. Ku bilang berlutut, kau berlutut. Ku bilang dia berbaring, dia berbaring. Pergi sana. Jangan buat aku marah. Jangan khawatir, tuan muda baik tidak pernah gratisan. Pergi dari sini sekarang. Kenapa kau belum pergi juga? Ngapain masih berdiri di situ? Atau kau juga mau main? Jadi tidak berbeda dengan film bagus, tuan muda baik. Keren, keren banget. Malam ini akan seru. Aku juga ingin melihat aksinya. Zhou Qianhao. Bukankah itu bos Hao dari aliansi macan putih? Zhou Qianhao, kau datang tepat waktu. Bocah ingusan ini menerobos masuk ke rumah temanku dan memukuliku. Jadi, bagaimana kalau kau bantu aku menghajarnya? Anggap saja sebagai bantuan. Bantuan dari tuan muda baik. Bos Hao, itu masalah besar. Bagimu ini cuma masalah kecil. Berani sekali kau, Zhou Qianhao. Kau berani sentuh Kak Nan? Bos Hao, dia cuma penjual nasi goreng. Kau panggil dia Kak Nan? Kau salah paham. Hina sekali. Kau anjing penjilat. Apa ada yang lebih menyedihkan darimu? Ucapkan satu kata lagi, dan kubunuh kau. Qianhao, lu gila ya? Berani kau sentuh laki gue? Berani kau panggil aku Zhou Qianhao? Berani kau pukul aku? Emangnya kau siapa? Cuma gara-gara punya duit. Kau merasa hebat? Memang kenapa kalau gue pukul kau? Perlu alasan khusus gitu? Zhou Qianhao, kau berani nantang keluarga baik? Bilang ke kakekmu untuk menyiapkan Allah bela diri surgawi kalian. Jangan sisakan satupun. Menyinggung Kak Nan, bukan cuma menyinggung Allah bela diri surgawi, tapi juga menyinggung keluarga Yi dari 9 Phoenix. Bahkan, kalau Tuan Besar Bai sendiri ada di sini, dia nggak bisa lindungi kau. Kak Nan. Nona mau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalau kau terlambat sedikit saja, 2 cabul ini udah dapetin aku. Kak Nan, aku udah lumpuhin mereka.
Bos Hao, ampuni aku. Bos Hao. Zhou Qianhao, beraninya kau. Menurutmu gimana? Tunggu sampai aku kembali dan habisi seluruh keluargamu. Dan si tukang nasi goreng bau itu juga. Semua harus mati. Masih berani ngoceh. Orang keras kepala kayak Ahau. Ini nggak bakal bikin mereka takut, Kak Nan. Terus saranmu gimana? Telanjangin mereka, ikat jadi satu, dan gantung. Kabari semua media besar di Longgu. Kurasa mereka bakal senang datang. Setelah dipermalukan di depan umum begini, gue penasaran apa dia masih punya. Muka buat mewarisi kekayaan keluarga Bai, kemungkinan besar dia bakal diusir. Terus, banyak orang yang bakal ingin dia mati. Ngapain kotori tanganmu? Kejam. Kabari semua wartawan untuk datang ke Haoju Hipin. Ada berita besar. Kak Nan, Kak Nan, Kak Nan. Aku salah. Aku buta akan kebesaranmu. Aku telah menyinggung nona muda. Sampah kayak gini, nggak peduli muka atau reputasi. Dia cuma peduli uang. Kak Akanan, udah cukup. Kalau kita beneran sentuh dia, keluarga Bai bukan lawan yang bisa diremehkan. Bangun. Terima kasih, Kak Nan. Tunggu. Buka bajumu. Telanjang. Buka. Kalau kalian nggak telanjang, gue bakal kebiri kalian berdua. Kau berdiri di sana dan peluk dia. Masih banyak bacot. Kau tahu apa yang akan terjadi? Keluar. Sekarang tuan muda keluarga Bai sepenuhnya dalam genggamanmu. Villa keluarga Ye, keluarga Yi 9 Phoenix, keluarga Zuo Macan Putih, dan farmasi Sun Halo. Beberapa keluarga paling terkemuka di Longgu. Semua bergerak karenamu. Kau perlu pikirkan baik-baik. Jalan apa yang akan kau ambil selanjutnya? Betul. Xiaonan, ini tiket lotre kemenanganmu. Aku udah tarik semua hadiahnya untukmu. Ini hadiah sambutan yang sudah kusiapkan untukmu. 500 juta dana awal. Dongwang Holdings di bawah keluarga Ye punya nilai pasar 3 miliar. Mulai sekarang kau akan bertindak sebagai ketuanya. Dong Huang. Aku ingat CL Lan akhirnya mengorbankan hidupnya untuk negara jika diperlukan. Semua aset klan 9 Phoenix siap kau gunakan. Ini adalah buku pedoman bela diri, warisan keluarga Ye selama ribuan tahun. Bukankah ini tak ternilai harganya? Kau harus rajin berlatih. Ini bisa menyelamatkan hidupmu suatu hari nanti. Xiaonan, dengan bantuanmu, Xiao Yu, dalam setahun, aku pasti akan berdiri di puncak Longgu. Hari Dong Donation membuang air limbah adalah 0 jam, 89 hari. Apa? Ahau, pelan-pelan. Nama wanita itu Xiao Yu. Dia adalah wakil presiden Sun Halo Pharmaceuticals. Gosipnya, dia simpanan Cieo Duanhai, licik, dan licin. Dia dikenal sebagai wanita cantik berbisa. Pemilik Sun Halo Pharmaceuticals. Seorang pria bernama Duanhai. Duanhai teman sekelasku. Hubungan kami selalu baik. Kudengar dia berbisnis di luar negeri beberapa tahun terakhir ini. Dia menghasilkan banyak keuntungan setiap tahun. Tidak ada alasan baginya untuk repot-repot dengan orang miskin sepertiku. Duanhai kebanyakan berada di luar negeri. Jadi Xiao Yu yang bertanggung jawab atas urusan Sun Halo. Dia akan menghadiri pelelangan malam ini. Bro, aku akan menangkapnya. Tidak perlu, aku akan menemuinya sendiri. Baiklah. Aku akan mengirimkan fotomu dan waktu dan alamatnya. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Permisi, Pak, Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Pak, pelelangan ini hanya untuk tamu wanita dan tamu pendamping mereka. Tamu pria lajang tidak diperbolehkan. Tentu saja aku punya teman. Dia di kamar kecil. Aku akan masuk dulu. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Tolong hormati saya. Anda memaksa tamu wanita, kan? Ya, Pak. Seharusnya aku membawa Xiao Yu. Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk. Apa yang harus kulakukan? Bibi, Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau cari uang tambahan? Ayo. Sayang, kumohon. Jadi dia pria simpanan. Apa yang dibanggakan cowok cantik ini? Tunggu sebentar. Jian Guifan, apakah itu kau? Bukan, ini bukan aku. Apa yang kau lakukan? Ada apa di sini? Dia petugas kebersihan kami. Jian Guifan, petugas kebersihan apa? Kau bercanda, kan? Kau salah orang. Jian Guifan,
Berhenti main-main, manajer akan segera datang dan memotong gaji kita. Biarkan dia memotongnya. Tuan ini membayar lebih. Chin Guifen. Bu Chin. Silakan masuk. Chen Guifen, kau tidak boleh pergi. Keluar, keluar. Tuan Nan, apakah Anda menunggu saya? Wow, cantiknya. Tuan Nan, apakah Anda menunggu saya? Nona Su, saya harap Anda bisa memberi saya kata-kata yang baik kepada Tuan Duan. Xiu Yi, wakil direktur Rinyan Yui. Orang itu benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan mengalihkan perhatiannya di pelelangan ini. Anda memanfaatkan kesempatan di pelelangan ini. Nona Su, katakan saja apa yang Anda inginkan. Saya pasti akan membantu. Nanti aku ingin kau. Nona Su, kebetulan sekali. Anda, Yinan, dari grup Phoenix Timur. Tuan muda Nan, jadi Anda dari garis keturunan 9 Phoenix. Maaf, Anda terlalu baik. Nona Su, saya sudah bertemu semua putra Ye, setidaknya sekali. Tapi saya belum pernah melihat Tuan Nan sebelumnya. Saya baru kembali dari luar negeri. Tuan Nan, muda dan menjanjikan. Masa depan Anda tidak terbatas. Anda memuji saya. Kepala Pelayan Agung Corona Surya, reputasi Nona Su, sudah lama saya kagumi. Apakah saya seterkenal itu? Awalnya, saya pikir Nona Xiao akan menjadi wanita kuat yang lebih tua. Saya tidak menyangka Anda begitu muda dan cantik alami. Tuan Nan, Anda cukup menawan. Tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Sun Buer, putra keluarga Sun. Tuan muda Sun, Anda harus membantu saya memilih beberapa barang bagus hari ini. Jangan khawatir, beritahu saya apapun yang menarik perhatian Anda. Benarkah? Saat Tuan muda kedua Sun bicara, kata-kataku adalah janjiku. Nona Su, kau juga di sini? Tuan muda Sun, lama tak jumpa. Orang ini tampak tak asing. Aku ingat kau, bocah tengil yang memotong jalanku. Sombong sekali. Ya, Nak, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan muda Sun, mereka semua orang terpandang. Lupakan saja status apa yang dia punya, nol besar. Mengendarai mobil butut, sok kaya. Tahukah kau di mana ini? Pecahkan gelas di sini dan jual rongsokanmu itu. Tak akan cukup menggantinya. Tuan muda Sun, pria ini adalah Tuan muda Nan dari grup Phoenix Timur. Bekerja untuk keluarga Ye, ya, berapa yang bisa kau hasilkan dalam setahun? Dan kau di sini. Di pelelangan ini, tempat ini makin lama makin murahan, membiarkan sembarang orang masuk. Tuan muda Sun, ini Tuan muda dari grup Phoenix Timur. Putra keluarga Ye. Lihat sesuatu yang kau suka, akan kubelikan untukmu. Barang pertama yang akan dililang hari ini adalah kalung secarap. Leontin secarap. Harga awal 15 juta. 3 juta. 7 juta. 7 juta ratus. Tuan Nan, tidakkah Anda ingin mencoba? Aku tak tertarik pada barang asing. Terlalu mencolok, tak sesuai seleraku. Aku lebih suka keanggunan sederhana dan konsepsi artistik nan luhur dari Rima kuno negeri naga. Tuan Nan, sepertinya kita punya selera yang sama. Sayang, aku mau itu. Tak masalah, cintaku, 10 juta. 10 juta pertama. 10 juta kedua. 10 juta ketiga. Selamat untuk Tuan ini. Terima kasih, sayang. Nona Su, beberapa orang suka bertingkah sok jago, menjalankan perusahaan kecil, sok kaya.
Datang ke sini untuk cuci mata. Bisa melihat, tapi tak bisa membeli. Udik. Tak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap udik. Barang terakhir. Untuk dilelang hari ini berasal dari negeri naga. Kalung safir biru sisik naga. Harga awal 13 juta. Ada apa? Ini adalah hadiah pertunangan. 1200 tahun lalu, ketika Jenderal Besar Kavaleri terbang, menikahi putri wilayah barat harta karun langka. Jika Nona Shou berkenan, maka itu pasti harta karun. 50 juta. 55 juta, 70 juta, 80 juta, 100 juta, 130 juta. Tuan Nan tampaknya bertekad untuk menang. Lupakan saja. Hanya barang kecil. Tuan muda ini mampu membelinya. Beli kembali. Gantung di sini. Benarkah? Terima kasih, bos. Apa yang Yenan inginkan? Tak seorang pun bisa merebutnya. 2.500.000万。250 juta pertama, 250 juta kedua, 250 juta ketiga. Diam. Selamat untuk tuan ini, Tuan Muda Sun. Apa yang kau teriakkan? Menyebalkan sekali. Ayo pergi, Nona Shou. Ini hadiah pertemuan untukmu. Terimalah. Tidak, hadiah yang begitu berharga. Bagaimana aku bisa menerima ini? Seorang wanita cantik pantas mendapatkan perhiasan yang indah. Karena Nona Shou begitu mengagumi kalung ini pasti takdir. Ini adalah tanda kasih sayang Yenan. Nona Shou, jangan ditolak. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Kau masih belum terpancing. Hotel Donghuang. Tuan Nan, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati hari ini. Aku sangat menghargainya. Nona Shou, rasanya kita sudah lama kenal. Anda tak perlu sungkan. Tuan Nan, Anda bersusah payah untuk mendekatiku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya, tulus, ingin berteman dengan Nona Shou. Nona Shou, mengapa kau berkata begitu? Membeli pertemanan dengan uang? Tuan Nan, apa kau pikir? Aku gadis ingusan yang baru lulus. Sekolah tanda tanya. Katakan padaku, apa maumu? Lihat lebih dekat. Siapa aku? Kau bukan Yenan. Kau Mo? Ya, Mo Xiaonan. Duan Hai mengirimmu untuk membunuhku. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku juga mengobrol denganmu. Semalaman dengan akrab. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Duan Hai? Jika dia tahu, aku dan Duan Hai teman sekelas selama bertahun-tahun, dia bahkan bisa membayar untuk membunuhku, untuk menangani wanita yang mengkhianatinya. Pikirnya, dia akan memanfaatkanmu untuk menghadapimu. Selain itu, keluarga 9 Phoenix Ye dan keluarga Macan Putih Zhou telah memutuskan untuk mendukungku sepenuhnya. Mahkota matahari sudah dalam genggamanku. Kau masih hidup. Sepertinya kau dan keluarga Macan Putih Zhou telah mencapai kesepakatan, menghabiskan begitu banyak uang barusan. Keluarga Ye juga telah memberimu dukungan finansial. Sangat cerdik. Duan Hai bilang, kau hanyalah tukang nasi goreng kering. Bagaimana kau melakukannya? Aku tak perlu menjawabmu. Kau bisa menolakku sekarang. Tapi kau sudah mati. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mo Xiaonan. Aku tidak suka masalah. Kuberimu waktu 3 detik. Tak usah repot-repot menghitung. Aku akan mendengarkanmu untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Ye dan Zhou begitu cepat. Itu menjelaskan mengapa kau bukan orang biasa. Mengikutimu jelas lebih baik daripada mengikuti Duan Hai. Wanita, kodratnya harus belajar memilih yang kuat, menyegarkan. Kalau begitu, tunggu saja instruksiku dengan sabar. Lanjutkan sesuai rencana. Apa? 2% saham plus menyelamatkan nyawamu. Bukan jumlah yang kecil. Tuan Mo, tolong panggil aku Tuan Nan. Tuan Nan, aku seorang wanita. Wanita tentu saja butuh keamanan. Jadi, kau harus memberiku jaminan. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat kontrak. Kontrak saja tidak cukup. Apalagi yang kau inginkan? Bagaimana kalau menjadi wanitamu membuatku merasa lebih aman? Aku bukan orang seperti itu. Saat kau menghamburkan uang padaku, kau tampak santai. Bukankah aku sudah memberimu kalung? Kau memberiku kalung. Tapi itu tidak cukup. Aku masih perlu mengambil deposit darimu. 2 jam kemudian. Tuan Nan memang luar biasa.
Bagaimana kalau kita bertanding lagi? Hei, jangan main-main. Keluarga Yi dan Zhu masih menunggu aku untuk mengambil alih situasi. Aku sudah menghabiskan setengah dari uang yang Xiaoyu berikan padaku dalam satu malam. Kuharap dia tidak menyalahkanku. Xiaoyu, apa yang kau lakukan di sini? Tugas memanggil. Sudah lama menunggu. Tidak masalah. Lain kali kau membayar deposit. Jangan terlalu keras. Apa maksudmu dengan itu, Nona Sun? Pernahkah kau mendengar tentang senjata genetik? Konon, ini beberapa generasi lebih maju dari bom atom, senjata pemusnah dunia, senjata kiamat. Benar tanda tanya. Ya, untuk mengembangkan senjata genetik, kekuatan utama sedang merencanakan di satu sisi untuk mendapatkan data dari negara lain. Dan di sisi lain, mereka mencoba segala cara untuk melindungi data mereka sendiri. Walesia adalah orang yang melaksanakan dua tugas ini untuk Kerajaan Naga. Operator sebenarnya, itu disebut Proyek Perisai Naga. Mengapa kau memberitahuku ini? Tuan Mo adalah keturunan dari keluarga Raja Obat Mo. Aku pernah dengar bahwa Duan Hai selalu ingin mendapatkan ringkasan Raja Obat keluarga Mo. Betul. Kalau begitu, apa yang kau pikirkan? Aku curiga, Duan Hai sedang diperintahkan oleh kekuatan eksternal untuk memanfaatkan proyek perisai naga. Data genetik ditambah resep ilahi dari buku pegangan Raja Obat menerapkan konspirasi dahsyat yang tak terkatakan. Benar saja, itu terhubung ke kekuatan eksternal. Tuan Nan, ada apa? Tidak ada. Apa yang kau katakan terlalu besar. Aku sedikit kesulitan menerimanya. Aku jujur padamu hari ini. Aku ingin bergabung dengan Tuan Mo untuk melawan musuh yang kuat bersama. Aku masih memikirkan cara meyakinkanmu. Aku tidak menyangka kau akan begitu proaktif. Ini masalah kepentingan nasional. Aku, Mo Xiaonan, tidak akan mengelak dari tanggung jawabku. Jadi apa? Aku bersedia menawarkan 1000 emas Jinghai untuk menjadikan Tuan Mo sebagai suamiku. Nona Sun, panggil aku Yi. Yi, kita baru saling kenal kurang dari 1 jam. Bukankah pembicaraan tentang pernikahan ini terlalu cepat? Tuan Mo dengan bakat yang tak tertandingi. Jika aku bersikap malu-malu, bukankah aku akan kehilangan kesempatan besar? Apakah gadis-gadis zaman sekarang semuanya begitu agresif? Dia terlalu Zhuyu juga. Kenapa semua orang ingin tidur denganku saat pertama kali bertemu? Tuan Mo, bagaimana menurutmu? Naskahnya tidak ditulis seperti ini. Aku tidak seharusnya menikah denganmu. Tuan Mo, kenapa kau diam saja? Apa Yi tidak cantik? Tentu saja kau cantik. Cantik. Sangat cantik. Benarkah? Kalau begitu, katakan apa yang cantik dariku. Misalnya matamu lebih besar dan lebih cantik dari mata Xiaoyu. Tuan Mo, kau tak henti-hentinya membicarakan Xiaoyu. Apa kau sudah bersamanya? Tidak. Aku dan Xiaoyu hanya rekan kerja. Orang berbakat seperti Tuan Mo pasti punya banyak teman wanita dekat. Tentu saja banyak. Tuan Mo, ayo mandi bersama. Tidak, terima kasih. Aku cukup bersih. Aku akan menunggumu di luar. Tuan Mo, aku sudah selesai. Tuan Mo, kenapa kau tidak datang dan memelukku? Apa kau suka kalau gadis-gadis lebih proaktif? Tuan Mo. Kenapa kau? Dia sudah pergi. Pergi? Xiaonan bilang. Xiaonan. Dia menghargai kebaikan Nona Sun. Dengan musuh yang kuat di depan mata, dia tidak ingin terganggu oleh urusan asmara. Selamat tinggal. Hei, Xiaoyu. Kau tahu aku presur. Aku tahu sedikit. Hei Xiaoyu, kau mau kemana lagi?
Kembali tidur. Atau mau melebarkan mataku? Mu Xiaonan, akan kudapatkan kau suatu hari nanti. Awalnya, kupikir aku hanya harus berurusan dengan Duan Hai saja. Tapi tak disangka Dong Dao Guo muncul. Aku khawatir mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat daripada senjata genetik. Konspirasi yang lebih berbahaya. Aku bahkan lebih khawatir kalau dia akan merugikan negeri nagaku, Nanji. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawannya adalah organisasi internasional. Dengan kekuatanku saat ini saja, masih jauh dari cukup. Mereka praktis memiliki sumber daya keuangan dan tenaga kerja yang tak terbatas. Keluarga I-9 Phoenix, keluarga Suo Harimau Putih, keluarga Sun Laut Paus, ketiga kekuatan utama negeri naga ini. Semuanya siap kau gunakan. Jika kau ingin bala bantuan lebih lanjut di dalam negeri naga, hanya keluarga Bai Dewa Pertanian yang tersisa. Betul, keluarga Bai Dewa Pertanian sangat kaya. Setengah dari pertanian dunia ada di tangan mereka. Miliaran orang mengirim uang kepada mereka setiap hari. Kekayaan yang terkumpul dalam setahun lebih dari triliunan untuk menghadapi pasukan Dong Dao. Keluarga B memang sekutu yang sangat diperlukan. Ratu juga bilang kita harus mengamankan mereka. Terutama putri sulung keluarga Bai. Putri sulung keluarga Bai dikenal sebagai wanita tercantik di negeri naga. Bai Elfsui sangat cantik. Matanya bahkan lebih besar dari mata Sun Yi. Kita tak bisa melewati rintangan ini, kan? Nanji, menurutmu, apa Duan Hai bisa mengantisipasi niat kita? Apalagi yang ingin kau katakan? Aku sudah mengambil Jing Hai, tapi aku tidak tahu tentang si Mo Xiaonan itu. Si Tian Wang Miko. Mungkin saja mereka sudah mengetahui rencana perkumpulan angin dewa kita. Kau merusak rencanaku. Mempertahankanmu tidak ada gunanya. Tidak, Tuan. Orang itu tidak punya kemampuan seperti itu. Kumohon, Nona Miku, beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan membantu Nona Tokugawa menyelesaikan rencana besar ini dan mendapatkan proyek perisai naga dan kompendium Raja Obat. Sukugama Miku, tolong aku. Dasar sampah tak berguna. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membantuku sekarang? Dasar anjing liar. Kenapa kau belum menebus kesalahanmu dengan kematian? Beraninya kau meminta kesempatan lagi pada nara mudamu. Jika aku gagal kali ini, aku rela melakukan sepuku. Sepuku adalah cara mati paling mulia bagi seorang samurai. Kau tak pantas melihat kesetiaanmu. Bergabunglah dengan 4 Raja Langit. Duan Hai, jangan kecewakan aku lagi. Kali ini, dengan bantuan 4 Raja Langit, kau tamat. Mu Xiaonan. 1 bulan kemudian, bagaimana tanda tanya? Tempat ini masih punya pesona yang sama. Ngomong-ngomong, Siki, sudah lama kau tak mencicipi masakanku, kan? Bagaimana kalau... Oke, 2 telur, sedikit garam. Oke. Tos. Nasi gorengnya datang. Teman keluarga Tang. Aduh, sakit. Aku tak sengaja menabraknya. Tak perlu begini. Apa katamu? Maaf, aku menabrakmu. Aku sangat menyesal. Aku kehilangan nafsu makanku. Aku minta maaf atas namanya. Apa gunanya minta maaf? Kalau begitu, kemarilah. Minumlah beberapa gelas dengan kami. Lupakan saja. Apa maksudmu? Nongkrong dengan pecundang miskin. Apa asyiknya? Kenapa tidak minum beberapa gelas dengan kami? Nanti kami akan mengajakmu BR senang-senang. Bun, bukankah ini agak berlebihan? Siapa kau? Bukan urusanmu. Begini saja, meja ini aku yang bayar malam ini. Kita berteman, oke? Apa? Kau pikir aku tak mampu? Seperti aku butuh kau bayar. Apa yang kau lakukan? Apa? Orang tak dikenal sepertimu. Sudah banyak yang kuhajar di kota Tang. Percaya atau tidak? 1 panggilan dariku dan kau akan. Aku kenal kau. Bukankah kau dari desa sebelah, si penjual nasi goreng? Kenapa kau tidak jualan nasi goreng hari ini? Malah sok jagoan menggombal cewek? Itu si penjual nasi goreng. Para pengusaha.
Bahkan penjual nasi goreng bisa mengajak cewek kencan. Siapa yang kau sebut cewek? Siapa yang kau bicarakan? Hentikan perkelahian ini. Baiklah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan menganggap tak ada yang terjadi. Kalau tidak, malam ini, dia harus bergiliran dengan kami. Apa yang kau lihat? Dasar bajingan. Menjijikan. Berani menuntut. Bangsat, sok jadi pahlawan kesiangan, ya? Siapa? Siapa itu? Kau yang melempar ini. Pelayan, bawakan sebotol anggur. Aku bicara padamu. Apa yang kau lihat? Terus lihat dan aku akan mencungkil matamu. Kau mau menakuti siapa dengan barang rongsokan itu? Tunggu saja, aku akan. Bias, bos. Jangan bergerak, bos. Granat. Hati-hati. Ini akan meledak. 2. Keluar. Kalian baik-baik saja. Terima kasih, Siki. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau yang babak belur. Bagaimana kau akan menghadapi Nona B besok? Ogi, badanku sakit semua. Bagaimana aku bisa memikirkan itu? Ba Oksu atau Hei Oksu? Bai Oksu yang kau bicarakan itu. Apakah dia putri sulung keluarga Bai dari grup Nomshan? Ya, tak bisa menangani beberapa teman saja dan kau berani pergi ke keluarga Bai? Sudahlah, jangan bahas itu. Terima kasih banyak untuk ini. Bolehkah aku tahu namamu? Zuo Qianhu. Permisi, Zuo Qianhao. Apa hubunganmu dengan dia? Dia sepupuku. Apa kau mengenalnya? Aku temannya. Namaku Mo Xiaonan. Kau Kak Nan? Zuo Qianhu memberi hormat. Kak Nan? Kak Nan, Zatian Tuan Muda Bayumin. Hao sudah banyak bercerita tentangmu. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Kau mencarimu. Hao bilang, Kak Nan akan melawan Jepang. Hitung aku ikut. Bagus, aku sengaja datang ke sini untuk memberikan ini padamu, Kak Nan. Sebuah kenang-kenangan kecil, cermin. Ini Yatano Kagami, harta suci Dongdao. Diwariskan turun-temurun oleh para kaisar, salah satu dari 3 pusaka kekaisaran, bernilai lebih dari 1 triliun. Seharusnya benda ini terkunci di Dongdao, dijaga siang malam oleh 5.000 pengawal kaisar. Bagaimana kau mendapatkannya? Setiap jin di dunia tunduk pada Bayumingku. Apapun yang kuinginkan, seseorang akan membawanya untukku. Orang yang bertindak. Aku mengaguminya. Dengan hilangnya Yatano Kagami, Dongdao pasti kacau. Kak Nan, ini milikmu. Terserah kau mau apa. Apa? Kau tidak suka, Kak Nan, barang rongsokan ini? Tempatnya di toilet. Jaga toiletnya sana. Setelah kubuang di toilet umum, kita harus menyebutnya. Jamban kekaisaran suci bagaimana menurutmu? Jadi kubuang cermin jelek itu ke toilet. Aha, saudaramu. Dia sungguh luar biasa. Satu gerakan dan dia membuat mereka jungkir balik. Aku di sini, terutama untuk mewakili keluarga Zhou, dan secara resmi membentuk aliansi dengan keluarga Ye. Kami sepenuhnya mendukungmu, Kak Nan. Kami harus menunjukkan ketulusan. Ayahku bilang, 5 olah aliansi macan putih, 108 cabang, 300.000 saudara, siap di bawah perintahmu. Apapun yang kau butuhkan, kami akan mengikuti perintahmu. Terima kasih. Sama-sama, Kak Nan. Silakan duduk. Aku telah menerima intel. Dongdao telah mengirim para ahli untuk mencoba mengambil kompendium Raja Obat dan proyek perisai naga. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Aku masih khawatir tentang Yi. Serahkan dia padaku. Aku akan melindunginya secara pribadi. Pergi. Terlalu lambat.
Lari. Hao. Sun Yi, kau takkan seberuntung ini lain kali. Aku tak percaya hanya sehari setelah kami berpisah, Hao menemui ajal yang tragis. Itu adalah pembunuh bayaran yang terampil. Dia melukai Hao dengan parahannya dalam beberapa gerakan. Aku tahu kemampuan Hao lebih baik dari siapapun. Bagaimana kekalahannya bisa begitu memalukan? Apa dia diracuni? Aku mungkin tak mengerti, tapi bahkan aku bisa melihat bahwa orang itu tahu seni bela diri Kak Hao seperti punggung tangan mereka sendiri. Setiap serangan menargetkan kelemahan. Sepertinya musuh telah mempelajarinya dengan saksama. Mereka datang dengan persiapan matang. Seperti apa rupa penyerangnya? Apa kau melihatnya dengan jelas? Aku tak melihat dengan jelas. Tapi apa yang dia kenakan? Soal ini aku yakin. Dong Dao. Mungkinkah 4 Raja Langit dari perkumpulan angin dewa? Bagaimanapun, musuh telah bergerak. Kita tak bisa tinggal diam. Ada 3 hal penting. Xiao, segera tingkatkan keamanan untuk melindungi Nona Sun. Kau juga harus lebih berhati-hati. Jangan pernah pergi kemanapun sendirian. Ya, hal kedua. Bai Huming harus mengerahkan semua sumber daya untuk menemukan pembunuh Ahou. Serahkan padaku. Aku akan menggalinya keluar. Siapapun yang membunuh saudara Hou. Benar. Aku akan membuat seluruh pasukan luar itu membayar untuk ini. Gedung Internasional Nongshan. KTT pemimpin pemuda dunia. Keluarga Bei masih suka ikut campur dalam hal semacam ini. Kali ini berbeda. Keluarga Bei menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan konferensi ini untuk membantu kakak Bai memilih cucu menantu. Para elit muda kaya dari seluruh dunia, bintang baru dalam politik, semuanya berencana untuk menunjukkan batang hidung mereka. Undangan di tanganmu ini di pasaran sudah mencapai 10 juta per lembar. 10 juta? Apa orang-orang ini gila? Siapapun yang menikahi Bao Sui akan mengendalikan. Apa ini? Yang tidak punya undangan. Jangan berkerumun di sini. Minggir, minggir. Pertemuan ini sangat penting bagiku. Bantu aku masuk. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Membantumu? Tentu. Beri aku angpau. 888 juta. Angpau juga. Kau tahu siapa ini? Saudara Nona Bai. Calon iparmu. Harus menyogok, kan? Tak ada undangan. Dan tak ada uang untuk angpau, dasar pecundang kere. Enya. Kakekku adalah seorang raja kereta api terkenal. Kereta api apanya? Aku terbang kemana-mana. Keluargaku memproduksi televisi. Kami menjual ke seluruh dunia. Siapa yang masih nonton TV sekarang? Ya, aku menciptakan perangkat lunak antivirus. Kaulah yang pantas dihajar. Situs web apa yang ingin kita lihat? Kau blokir semuanya. Serahkan ampolnya. Kalau tidak, pergi sana. Ampau, aku berani memberinya. Apa kau berani menerimanya? Tentu saja tidak. Kami harus menghormati kehadiran Anda. Kau memblokir semuanya. Bantu aku. Lihat ini apa? Nange. Nange bisa masuk tanpa ini. Bisa masuk. Aku ingin mereka semua masuk bersamaku. Ini. Karena mereka teman Nange. Semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Ayo, tunggu apa lagi? Kalian, ada apa ini? Berisik sekali. Baran Chen, kakak Non Chen, keluarga Bai. Siapa yang membiarkanmu? Membiarkan sampah masyarakat ini? Masuk tanda tanya. Kak, jangan salahkan aku. Anak itu yang membuat onar. Nona Bai. Dia memaksa orang-orang itu masuk. Dia juga memukulku. Siapa itu? Tuan Shu. Dia cuma orang udik. Cuma penjual nasi goreng. Nempel sama Zhou Qianhao dari aliansi Macan Putih, itu saja. Xiao Xijun, manajer umum L Media. Zhou Qianhao? Aku ingat beberapa hari yang lalu, dia dihabisi oleh musuh-musuhnya. Beneran nih, Mas Yu? Masa sih? Woi, tukang nasi goreng. Siapa suruh lo duduk di sini? Minggir. Tukang nasi goreng. Siapa nyuruh lu nongkrong? Di mari, geser. Lo ngomong sama? Siapa kayak gitu?
Hah? Omong kosong. Masih cari mati? Ya. Si gembel Zhou Qianhao itu udah nggak bisa lindungin lo lagi. Emang lo siapa? Berani-beraninya lo menghina AO. Gue udah muak sama lo. Sabar, bro. Semua orang di sini hari ini adalah tamu kehormatan. Jangan kasar-kasar, dong. Dasar udik. Lihat nih, ya. Semua yang hadir di sini berasal dari keluarga terpandang, anak-anak muda berbakat. Siapa yang izinin lo duduk di sini? Pergi sana. Gue duduk di sini. Ganggu siapa? Sih, norak banget. Sih, lo tahu nggak? Sih, di kalangan atas itu ada hierarki. Gue nggak tahu, nih. Coba jelasin dong, hierarki macam apa? Sebenarnya, sih, nggak gimana-gimana banget. Cuma melihat kekayaan dan status keluarga aja, kekayaan dan status masing-masing keluarga. Lihat aja duit lo ada berapa di kantong, lo pikir lo pantas duduk di level 100 ini? Bangun, minggir lo. Dasar lalim. Ngeselin banget deh. Ya, udah deh, gue duduk di sana aja. Tempat itu, gue aja nggak pantas duduk di situ. Lo masih mau duduk di sana? Tempat itu. Emang sehebat apa sih? Udik ya tetap aja udik. Lo tahu nggak siapa yang duduk di sana? Dan tuan yang barusan lo tunjuk itu. Lo tahu dia siapa? Dia siapa? Sih, emang dia sehebat apa? Masa lo nggak kenal? Tuan Xiao dari Aussie Media. Dia ini emang udik banget. Siapa sih dia? Ntar lo kaget kalau gue kasih tahu. Sehebat itukah dia? Coba ceritain dong. Ya udah, dengerin baik-baik, ya. Tuan ini adalah Zhou Xijun, kepala Aussie Media, perusahaan media terbesar di dunia. Masih gue yang bangun kerajaan media ini. Dia mengendalikan 60% televisi dan koran global. Semua orang di dunia, semua orang harus sungkem sama dia. Siapa yang dia bantu, pasti orang itu bakal naik. Singgung dia, lo nggak bakal menang. Sekarang gue tanya, apa orang ini levelnya deket sama dia? Apa dia sebanding? Biar gue kasih tahu cara kerja kalangan atas. Kalangan atas punya hierarki ketat berdasarkan kekayaan. Semuanya tergantung kekayaan bersih lo. Terus, yang kekayaannya 10 miliar boleh duduk di pojok sana. Di sana tuh. Yang kekayaannya 100 miliar boleh duduk di kedua sisi ini. Sisi sini. Cuma yang kekayaannya 1 triliun yang boleh duduk di barisan depan. Jadi, dia ini kekayaannya berapa? Berapa kekayaan bersihnya? Sampai bisa duduk di sini? Lihat aja si keri ini. Dia cuma anjing peliharaan Zhou Qianhao. Anjing yang diikat. Dilihat dari bajunya. Kayaknya dia pakai baju diskonan $999. Gue ragu. Dia punya duit $100. Jangan gitu dong. Dia kan bisa aja jualan nasi goreng, ngantarin pesanan, buat nyambung hidup. Kamar mandi lebih cocok buat dia. Gimana kalau kita ambilkan dia bangku di sana? Biar dia minimal dapat sisa makanan gratis. Benar. Apa pepatahnya? Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Membiarkan sampah sepertimu masuk ke aula ini adalah penghinaan bagi seluruh kalangan kita. Keluar. Dia ketua grup Donghuang, kepala farmasi Ermien. Dia yang menjalankan farmasi Ermien. Dia bisa duduk dimanapun dia suka. Sun Yi. Kau datang sendiri? Ya, untuk melihat bagaimana kau merendahkan diri. Nona Sun. Jangan tertipu. Duan Hai adalah pemilik Ermien. Aku kenal dia. Tudik ini mencoba menyamar jadi orang lain. Apa kau tidak tahu? Rimian Yui sekarang milik keluarga Mo. Duan Hai menyerahkan bisnisnya padamu, orang ini. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Dia punya anak seusia dirimu. Mungkin dia simpanan Duan Hai, anak emasnya. Berlutut dan melayani sepanjang hari.
Apa-apaan ini? Beraninya kau tidak menghormati tuanmu. Bahkan jika Duan Hai sendiri datang dengan latar belakangnya, dia tak akan memenuhi syarat untuk duduk di barisan depan. Kau bocah ingusan. Cuma penjual nasi goreng. Kau tak tahu apa-apa. Dari manakah pertobatan muncul? Ya, dia cuma orang udik. Pengemis nasi goreng. Masih berusaha berbaur. Orang sepertimu, hidup pas-pasan setiap hari, berpikir bisa mencapai puncak dalam satu langkah. Aku benci, Tuan Muda Bai. Aku menghormati Tuan Besar Bai. Bukan berarti aku harus memberimu muka. Tuanmu adalah dermawan besar keluarga Sunku. Jika kau terus bersikap kurang ajar padanya, maka aku harus, atas nama Tuan Besar Bai, mengajarimu. Apa itu aturan? Nona Sun, sungguh kehadiran yang mengesankan. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Panggil keamanan. Usir dia. Kakak, bagus sekali. Keamanan. Baiklah, kalau begitu. Kakak, kau tak perlu buang-buang napas. Untuk orang seperti ini, itu di bawah harga dirimu. Semua yang hadir hari ini adalah tamu. Jadi, aku akan membuat keputusan untuk semua orang. Kursi manapun di sini, kau bisa pilih sesukamu. Kalau begitu, aku tak akan sungkan lagi. Yi, kemarilah, duduk di sini. Pemandangannya bagus, nyaman. Tuanmu, kenapa datang ke sini? Untuk diremehkan? Jika kau mau, ikut aku sekarang juga. Pergi kemana? Menikah denganku. Aku datang ke sini, bukan untuk urusanku sendiri, tapi masalah penting nasional. Tuan Besar Bai ada di sini. Di mana? Masih bilang bukan untuk urusanmu sendiri? Aku penasaran. Dialah yang akan kunikahi, pewaris miliarder. Tapi Xiaoyu juga, cantik dan cakap. Apa yang harus kulakukan? Tak berguna. Aku mengundang semua orang ke sini hari ini untuk membahas masalah penting dengan para pemuda berbakat yang hadir. Sebuah acara besar. Tuan Besar Bai, beritahu saja kami apa itu. Aku, orang tua yang tak berharga, merasa terhormat atas kepercayaan kalian. Telah mempercayakan keluarga Bai untuk mendanai pembentukan dana Dewa Pertanian. Hari ini kita di sini untuk, di antara para pemuda yang hadir, memilih individu yang berbudi luhur dan berbakat untuk bekerja dengan wakil presiden grup Dewa Naga. Itu cucu perempuanku, Ba Elsu, untuk bersama-sama mengelola Yayasan Dewa Pertanian. Nona B sungguh cantik. Entah siapa yang akan beruntung. Hanya saja, aku punya firasat. Maksud orang tua itu untuk mendapatkan dukungannya, setidaknya, paling tidak tahu, harus menunjukkan kekuatan yang setara. Cerdas, langkah kakek tua Bai ini, meski sederhana dan kasar, juga jelas dan lugas. Entah orang-orang ini paham. Semuanya. Terima kasih atas kepercayaan kakek tua Bai. Saya merasa tidak pantas atas nama keluarga Si Lin Wang akan berkontribusi pada dana Dewa Pertanian. Sebagai hadiah ucapan selamat, 500 juta, dia berani sekali mengatakan itu dengan keras. Benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya keluarga Li dari Kuichin, bersedia berinvestasi dalam dana tersebut. Sebagai tanda kecil dari penghargaan saya, mendapatkan ini secara cuma-cuma juga. Aku akan menawarkan 1 miliar. Saya tawar 1 miliar. Saya tawar 2 miliar. Saya tawar 2 miliar. Saya tawar 3 miliar. Saya tawar 4 miliar. Saya tawar 5 miliar. Semuanya. Antusiasme kalian patut dipuji. Sungguh mengesankan Su ini. Namun, yayasan bukanlah bisnis. Yayasan ini tidak membutuhkan begitu banyak pemegang saham. Lihat, dia akhirnya bergerak. Ayo. Junior ini dari Alshi Media, Xiao Shijun, telah menyiapkan hadiah sederhana. Saya ingin bergabung dengan Dana Nongshen dalam upaya besar ini. Sungguh mulia. Seperti yang diharapkan dari Alshi Media, pemimpin. Tuan Muda Bai, saya akan membacakannya untuk Tuan Su, jadi semuanya bisa mendengar. Terima kasih. Bacalah dengan keras. Sebuah jet pribadi mewah, senilai 1 miliar. Sebuah kapal pesiar mewah bernama Driam, senilai 3 miliar. Sebuah manor Shanshui di Jincheng, dan sebuah pantai kelas atas, hotel bintang 7. Kakek, hadiah saudara Shu bernilai jauh lebih dari 10 miliar.
Hadiah kecil ini hanyalah untuk memfasilitasi acara yayasan dan perjalanan Nona Bai, sebuah tanda kecil dari apresiasi saya, tidak lebih. Auxui, Tuan Shu menyiapkan hadiah besar ini untukmu. Kakak, jangan bicara omong kosong. Bagus, Tuan Shu, saya menghargai kebaikan Anda. So ini benar-benar rela menghabiskan uang untuk menyelamatkan muka kali ini. Dia benar-benar mengerahkan segalanya. Udi, jangan hanya diam di sana. Giliranmu. Bicaralah. Apa yang akan kau tawarkan? Dengan tanpa malu mengambil tempat duduk ini. Sudah kubilang. Duduk di sini membutuhkan kekuatan. Jika kau punya sesuatu, keluarkan sekarang. Penumpang gelap itu. Dia pikir bergantung pada Duan Hai dan keluarga Sun, membuatnya tangguh. Aku ingin melihatnya menghasilkan sesuatu yang berharga. Sun Yi, bukankah kau melindunginya? Sekarang saatnya untuk menghabiskan uang untuknya. Udi, ada apa? Tidak menyenangkan Nona Sun dengan cukup baik? Jika kau tahu lebih cepat, larilah. Orang sepertimu berani duduk di barisan depan? Jika aku jadi kau, hadiah tingkat ini. Aku sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu. Muka lo terbuat dari apa sih? Masih mau bertahan? Keluarkan sekarang. Pergi sekarang. Biar jelas, ya. Jangan berani-beraninya lo suguhin nasi goreng ke kita. Sungguh memalukan. Ketika hadiahnya datang, pilih saja salah satu. Masih mending daripada miliknya. Kurang ajar. Gue kasih lo tempat duduk. Gak cuma gak tahu terima kasih, tapi lo juga berani bikin masalah di sini. Siapa yang bikin masalah? Hadiah gue akan segera datang. Sebentar lagi sampai. Coba lihat. Hadiah besar dari konglomerat nasi goreng telah tiba. Mana? Tertawa? Tertawa lagi. Coba aja tertawa lagi. Kalian berdua mau coba nantang gue? Tidak. Pergi sana. Xiao, kau di sini. Aku di sini. Tuan Mo Xiaonan, Ketua Sun Halo Pharmaceuticals, memberikan hadiah besar. 20.000 hektar padang rumput Provinsi Utara. 1.000 kuda berkeringat darah. Senilai 600. Padang rumput Provinsi Utara, itu satu-satunya. Tempat kuda Ahaltete dikembangbiakan. Salah satunya saja bernilai lebih dari 10 juta. Tapi, bukankah macan putih itu properti keluarga Su? Bagaimana dia mendapatkannya? Satu tambang emas Provinsi Selatan, 50 ton emas. Senilai 500. Tambang emas keluarga Ye. Xiaoyu, apa kau juga membantunya? Satu ladang minyak laut timur, hak penambangan 20 tahun. Senilai 600. Ladang minyak Jinghai milik keluarga Sun menghasilkan setidaknya 3 miliar setahun. 600 diberikan begitu saja. Dan juga 20% saham Rimian Yuye. Aku bersedia menyumbangkan semuanya ke yayasan. Terimalah ini, Pak Tua Bai dan Nona Bai. Kau benar-benar rela melepasnya? Aku cuma membelinya seharga $1, jadi bukan masalah besar. Dia membuatnya terlihat sangat mudah. Hadiah ini bernilai lebih dari 2.000. Siapa? Mo Xiaonan ini? Kakak belum pernah mendengar tentang dia. Apa benar ada orang seperti itu di Longgu? Aku juga belum pernah mendengarnya. 3 keluarga besar, semua tunduk padanya. Mo Xiaonan ini bukan orang sembarangan. Mengesankan, kan? Pak Tua, ini semua dari keluarga Sun, Zuo, dan Ye. Itu tidak dihitung sebagai miliknya. Si Mo ini berasal dari desa. Aku bisa bersaksi untuk itu. Dia bukan tuan muda terhormat. Kakak, orang ini penipu. Dia pasti menipu keluarga-keluarga ini. 3 keluarga itu. Kakak, jangan sampai tertipu. Maksudmu aku Zuo Qianmu ditipu? Ketua Bai, Senior Sun Ye,
Bisa bersaksi, Tuan Mo ini memang mengendalikan Sungkron Pharmaceutical Charles, dan hadiah-hadiah ini disiapkan oleh ketiga keluarga kami secara sukarela untuknya. Ketua Bai, semua yang hadir di sini hari ini memberikan hadiah kepada yayasan hanya untuk mengungkapkan niat baik mereka, bukan untuk bersaing pamar kekayaan. Betul. Anak ini sengaja pamer, membuat seluruh tempat berbau uang. Itu bertentangan dengan niatmu. Kalau ini cukup untuk mengendalikan yayasan, aku khawatir ini akan merusak reputasimu dan Nona Bai. Ini merugikan. Ngomong-ngomong soal pamer, bukankah kau yang memulainya? Ketua Bai yang terhormat, mereka yang tidak tahu mungkin mengira keluarga Bai kita sedang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekayaan. Kakak, apa yang kau katakan? Kakek, lihat, semua orang berbisik. Kau perlu membuat keputusan dengan cepat. Tidak masalah. Tuan Muda Shu ada benarnya. Tuan Mo, tolong tetap tenang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan memilih pemuda berbakat dan berbudi luhur. Bakat muda. Adapun jumlah kekayaan atau kebangsawanan kelahiran, itu bukanlah kriteria. Kalau begitu, Ketua Bai, tolong jelaskan untuk semua orang. Saya menghargai ketulusan semua orang. Aku menghargainya. Mengenai hadiah kalian, aku tidak bisa menerimanya. Besok akan ada pertemuan investor malaikat. Saya mengundang Tuan Shu dan Tuan Mo ke kompetisi yang adil. Siapapun yang memiliki visi terbaik dan memilih proyek dengan keuntungan terkuat akan bertanggung jawab atas Yayasan Saturnus. Baiklah, aku tidak bisa meminta lebih. Mari kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tuan Mo, beranikah kau? Aku ingin tahu, apakah aku pernah bertemu orang-orang yang datang besok dalam catatan masa depanku? Pernahkah aku melihat mereka? Dia bertanya padamu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bertanding. Lupakan saja. Dengan dukungan penuh dari ketiga keluarga. Bahkan jika itu menjual nasi goreng, aku akan membuatnya menjadi rantai nasional. Nan, kali ini terserah padamu. Aku akan memberimu petunjuk nanti. Keputusan ada di tanganmu. Xiao Xijun ada di sini. Cepat pergi. Jangan biarkan dia mengambil tempat terbaik. Ayo pergi. Nona Bai, riasanmu sangat indah hari ini. Terima kasih, Nona Bai. Kita bertemu lagi. Tuan Mo, saya menantikan penampilan brilian Anda hari ini. Investasi bergantung pada visi. Ini adalah kompetisi perspektif. Ini bukan sesuatu yang bisa kau permainkan hanya karena kau punya uang. Kalian ini benar-benar keterlaluan, selalu mencoba pamer dengan kekayaanmu. Sekarang kau kalah telak, kau menggunakan adu mulut dan mengganti topik. Jangan jadi pecundang yang payah. Sungguh tidak jantan. Kau, Tuan Mo, dan Tuan Shu, mari kita mulai. Silakan sambut kelompok pertama pengejar mimpi kita. Masuk. Halo semuanya, nama saya Majek. Impian saya adalah membangun pasar online yang besar di internet. Ya Tuhan, Papa Ma sendiri ada di sini. Adalah mendirikan pusat perbelanjaan online yang luas di internet, mengumpulkan semua usaha kecil dan mikro ke dalam satu tempat. Memberikan layanan secara langsung kepada konsumen akhir, memotong perantara dan pencatutan harga mereka, mengembalikan manfaat dan kemudahan kepada konsumen. Belanja online terlalu berisiko. Siapa yang mau beli apapun secara online? Pasar masa depan tidak diragukan lagi online. Saya akan menggunakan e-commerce untuk mengubah negeri naga. Sombong sekali. Yang kau lakukan hanyalah menggambar kue di langit. Halo semuanya, saya Lin Yang. Saya dan suami saya ikut mendirikan merek kecantikan bernama Rahasia Ting. Kami telah memperkenalkan model pemasaran visi paling mutakhir. Ini melibatkan perluasan jaringan penjualan kami langsung ke basis konsumen. Bukankah itu skema piramida? Dengan cara ini, siapapun dengan investasi kecil bisa menjadi mitra. Bersama-sama kita dapat menikmati yang terbaik, rabat, dan sumber produk. Pada akhirnya, perusahaan mendapat untung, dan para mitra menghasilkan uang. Situasi yang saling menguntungkan. Bagus, ambisius. Saya ingat, mereka kemudian dihukum berat oleh negara.
Kalian berdua telah memberi kami pilihan. Yang satu ingin membuka toko virtual dan mencoba-coba belanja online ini. Yang lainnya ingin membangun bisnis yang solid, menjangkau konsumen secara langsung. Mana yang lebih baik? Sudah sangat jelas. Jadi saya pilih Magic. Berapa banyak yang kau butuhkan? 22 juta. Berapa? 20 juta. 10 juta juga bisa. Itu tidak cukup. Aku akan berinvestasi 2. Dan lebih banyak jika diperlukan. Berapa persentase saham yang kau minta? Persentase saham? Aku tidak tertarik pada uang. Kau bilang harga online-nya harus lebih rendah, memudahkan semua orang untuk berbisnis. Tentu saja. Jika kau mengingkari janjimu, aku akan membuat Pinduoduo untuk menyaingimu. Aku akan menghancurkanmu. Nona Lin, berapa banyak yang kau butuhkan? 50 juta. Atau lebih banyak, lebih meriah. Tuan muda Shu, aku peringatkan kau. Uang yang diinvestasikan ini bahkan tidak akan terdengar. Jangan ganggu Tuan Mo. Investasi Shu tidak pernah meleset. Mu Xiaonan, keputusan Tuan muda Shu, apa yang memberimu hak untuk mengoceh? Mal online apa? Sekilas itu penipuan. Tidak berwujud dan tidak terlihat. Siapa yang akan membeli barang secara online? Tetaplah pada pembangunan tim. Kau di bagian penjualan, tetapi kau tidak membantu, tetapi malah membuang-buang uang untuk membantu seseorang yang hanya mengumbar janji kosong. Tuan Bai, kau mendirikan Dana Dewa Pertanian. Bukankah itu untuk membantu mereka yang mau bekerja keras dan membangun sesuatu yang nyata? Dehya. Nona Lin, aku akan memberimu 300 juta. Alsi Media juga akan sepenuhnya mendukung publisitasmu. Aku akan membuat namamu dikenal seluruh dunia. Serius, hancurkan saja dirimu sendiri. Jangan menyeretnya bersamamu. Itu namanya visi. Kau tidak akan mengerti. Mari kita sambut gelombang kedua para pemimpi. Bukankah ini dua penjaga keluarga I yang pergi keluar untuk menjual nasi goreng? Halo semuanya, nama saya Li Jun. Saya mendirikan Tianxin Finance, berfokus pada kredit mikro. Untuk semua orang dengan aspirasi kewirausahaan. Kami menyediakan dana. Jadi dia berencana untuk mendapatkan uang di sini dan pergi keluar untuk meminjamkannya. Nama saya Xiang Erming. Saya mendirikan platform video pendek musik. Duel. Saat ini sedang dalam tahap peluncuran promosi. Saya harap mendapatkan dukungan semua orang. Kau sedang membangun platform. Bisakah kau memberitahu kami tentang timmu? Saya belum punya tim produksi. Lalu, bagaimana kau akan memproduksi konten? Sejumlah besar netizen adalah tim produksi kami. Tak usah dilanjutkan. Biarkan dia menyelesaikannya. Sopan sedikit, produksi video bukan sesuatu yang bisa dicoba oleh sembarang orang. Apa kau tahu apa artinya? Membiarkan profesional mengerjakan pekerjaan profesional. Ini cuma video pendek. Siapapun yang punya tangan bisa melakukannya. Lelucon macam apa ini? Tahukah kau berapa banyak langkah yang diperlukan dalam perencanaan konten? Berapa kali naskah perlu direvisi? Berapa banyak peralatan profesional dan personal profesional yang terlibat dalam pembuatan film video? Tapi kupikir, pembuatan film dadakan yang kasual sudah bisa menampilkan pandangan dan emosi dari populasi netizen kita yang luas. Bicara sama tembok, orang sepertimu berani-beraninya berkecimpung di media. Aku yang pertama keberatan. Apa kau bilang? Bahwa media pantas dipegang oleh segelintir orang terpilih. KN tanda tanya, masyarakat manusia seharusnya dipimpin oleh kaum elit. Belum tentu begitu. Baiklah, kalau begitu, karena Tuan Mo punya pendapat berbeda. Kau bantu dia. Tuan Shang, berapa yang kau butuhkan? 16 juta sudah cukup. Oke, aku dukung kau. Aku juga akan investasikan 2 padamu. Terima kasih. Tapi aku punya syarat tambahan. Katakan, standar peninjauan konten. Kau dan aku akan putuskan bersama. Tidak masalah. Tuan Mo, Tuan Shu, kalau begitu aku sudah berinvestasi padanya. Tanya Tuan Shu, katakan padaku, berapa yang kau inginkan? 80 juta atau lebih kalau memungkinkan. Apa kau bodoh? Pinjam saja sendiri. Kenapa harus lewat dia? Biar urusan profesional ditangani ahlinya. Aku juga akan memberimu 2. Nasihat yang baik itu susah diterima. Hantu sialan. Siapa yang akan mati masih belum jelas. Mo Xiaonan, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kakek, orang seperti dia, bicara omong kosong seperti itu, tidak menghormati yang lebih tua. Dia harus diusir. Benar, mulutnya yang ceplas-ceplos, sembrono dan tidak bermoral. Bagaimana orang seperti itu bisa cocok untuk mengelola Dana Nongshen? Duduk, berhentilah memoceh.
Beraninya kau menarik pistol. Di depan begitu banyak orang. Semua tokoh terkemuka dari keluarga-keluarga sedang menonton. Betul, kita semua adalah orang-orang terhormat. Jadi katakan padaku, akankah ada yang percaya bahwa dalam situasi ini, aku akan menembak bolamu? Baiklah. 2 lagi, kan? Silakan naik. Tim ketiga pengejar mimpi memasuki panggung. Halo para investor, saya bekerja dengan baterai lithium. Bukankah ini Tuan Wang dari BIG? Ini zaman apa? Siapa yang masih pakai baterai? Tuan Shu? Tuan Mo? Saya dari negara Kepulauan Timur, Ochiyama Takeshi. Saya percaya, energi hidrogen merupakan arah perkembangan masa depan. Ya, ini adalah jalan yang benar. Orang Seoul itu sebenarnya sangat tertarik. Kalau begitu aku akan bersenang-senang dengannya. Tapi pada tahap ini, baterai lithium punya potensi pengembangan yang lebih besar. Energi hidrogen bersih dan ramah lingkungan. Jauh lebih unggul dari baterai lithium. Tapi biaya akuisisi energi hidrogen tinggi, sedangkan biaya produksi baterai lithium jauh lebih rendah. Tuan-tuan, tahan debat kalian. Mengapa tidak mendengar pendapat para investor? Apa pendapat Tuan Mo? Energi hidrogen. Kedengarannya tidak mudah dijual. Satu kalimat menunjukkan wawasan dangkalmu. Energi hidrogen diekstrak dari air. Bisa dibilang tak habis-habis. Prospek komersial keduanya sama sekali nggak ada apa-apanya. Bahkan berita masa depan pun memberitakannya. Jika bermain dengan energi hidrogen, bisa jadi jalan keluar. Aku bakal pakai nama belakangmu. Penelitian Donggao di bidang ini bertahun-tahun mendahului dunia. Dan Tuan Uchiyama adalah seorang pakar di bidang ini. Gue pertaruhkan semuanya padamu. Tuan Seng, saya akan bantu Anda. Terima kasih, Tuan Mo. Tapi kali ini, aku butuh lebih dari jumlah kecil. Sebanyak 10. Jangan khawatir, aku kasih kamu 15. Tuan Shu, aku juga butuh setidaknya segini. Apa? 15? Hei, gimana? 15 aja udah lumayan. Ya, bukankah kemarin kamu cukup royal? Memberikannya secara langsung. Kok sekarang jadi pelit? Ini. Aku paham. Begitu royalnya kemarin, karena kamu yakin bisa kendalikan yayasan itu. Cepat atau lambat, kamu bisa mendapatkannya kembali. KN tanda tanya, omong kosong apa sih yang kamu bicarakan? Kukira kau punya pandangan yang lebih luas. Kamu juga seseorang yang tidak akan melepaskan elang tanpa melihat kelinci. Lihat betapa pelitnya. Mo Xiaonan, begitu kikir. Apa kau tidak percaya pada penilaianmu sendiri? Ya sudah, kalau begitu, kusarankan kau untuk tidak bergerak hari ini. Kak Shu, itu terlalu sombong. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak bisa diremehkan oleh orang ini. Betul, Tuan Muda Shu, percayalah pada dirimu sendiri. Orang udik itu cuma gertak sambal doang. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Tuan Muda Shu, uang kemarin, jangan-jangan dikasih sama ayahmu. Ya, jangan-jangan kamu sendiri enggak punya banyak uang. Ya, omong kosong. 15 mah receh buat gue. Bagus, Tuan Uchiyama. Aku akan investasikan 15 untukmu. Jantan sejati. Nah, gitu dong. Proyek yang kupilih tidak pernah salah. Termasuk kali ini. Kau sudah salah 3 kali hari ini. Yang salah seharusnya kamu, kan? Lihat 3 proyek yang kau investasikan. Sampah semua. Bagaimana kalau kita taruhan sampingan? Boleh. Taruhan apa? Kita pakai hadiah yang kau siapkan kemarin sebagai taruhannya. Jika kau kalah, investasikan semuanya ke yayasan. Dan bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Mo Xiaonan, itu yang kau katakan. Tentu saja. Kita tentukan batas waktu 1 bulan. Kita lihat hasilnya nanti. Omongan doang mah nggak ada buktinya. Kita butuh perjanjian tertulis. Tuan Shu, Tuan Mo, kenapa bertindak begitu gegabah setelah taruhan ini dibuat? Tidak ada jalan kembali. Tuan Besar Bai. Tuan Muda Shu, ini namanya buru-buru kasih hadiah ke yayasan. Ini hal yang bagus. Jaga bicaramu. Hei, tunggu. Tidak ada jaminan untuk taruhan ini. Aku akan melakukannya. Kak Xiao pasti menang. Aku jamin. Aku juga. Ada orang bodoh yang pengen ngasih duit ke Tuan Muda Shu. Gue mau lihat sendiri. Gimana cara lo mati? Bagus. Ayo.
Tanda tangani semuanya. Jangan ada yang coba kabur nanti. Sebulan kemudian, akan kubuat kau menangis darah. Pak Tua Bai, taruhan ini, tolong simpan untukku. Kalau begitu aku pamit juga. Nona Bai, sampai jumpa sebulan lagi. Kakek, bagaimana menurutmu tentang mereka? Si Mo Xiaonan ini. Tajam matanya. Gercep banget geraknya. Dia jenius edan. Sepertinya kakak sudah mantap sama pilihannya. Aku belum menentukan pilihanku. Kamu naksir siapa? Bilang sama kakek. Semua kuserahkan pada kakek. Gak nyangka, kamu gak cuma bisa bikin aman, tapi juga jago mainin pikiran orang. Barusan Xiao Xijun itu dibegoin abis sama kamu. Nakak banget asli. Tenang saja. Yang kupilih barusan pasti pilihan yang tepat. Lagi ngapain nih? Tuan Mo, kami mau berterima kasih langsung. Sekaligus nanya, kenapa Bapak milih kami? Tuan Mo, dana yang Bapak janjikan, kapan cairnya? Kalau kamu buru-buru butuh duit, berarti kamu pengen cepet beresin urusan. Jangan khawatir, sore ini juga, semuanya sudah masuk ke rekening kalian. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan Mo. Kalau kami gak kerja dengan benar, kami bakal ngecewain Bapak. Iya, kalian cuma perlu ikutin ide kalian sendiri, dan jalan terus ke depan. Gak usah kebanyakan mikir, kalau ada kebutuhan dana, datang saja ke saya. Dermawan, luar biasa. Bikin adem banget. Bokap gue aja gak pernah sepercaya ini sama gue. Sudah hampir sebulan. Gak mau cek nih, gimana perkembangan mereka bertiga. Betul, sejak hari kamu investasi itu, kamu gak nanya-nanya apa-apa. Kayak gak ada apa-apa gitu. Cari duit itu butuh waktu. Investasi sebulan, belum cukup buat lihat siapa yang menang atau kalah. Mereka pasti berhasil. Lagian untuk menang kita gak perlu nunggu hasilnya. Maksudmu, tinggal tunggu aja. Kalau Xiao Xijun, semua proyek yang dia investasikan gagal, ya otomatis aku yang menang dong. Kantor Xiao Xijun, Komunikasi Kota O, Komite Pengawasan Perbankan dan Asuransi Mengatur Daerah, Departemen Pengaturan Keuangan, untuk melakukan perbaikan khusus dan membersihkan norma-norma, penghentian total untuk pendirian baru, pelaku pinjaman mikro online. Ini, kok bisa begini? Li Jun, dia kan bukan. Kakak Chu belum ngomong apa-apa. Pihak Li Jun itu cuma 3 biji doang, kita masih punya banyak pukulan tersisa. Semua tenang. Dikabarkan bahwa entitas operasi Misteri Ting telah diidentifikasi oleh regulator pasar sebagai bentuk pelanggaran skema piramida yang terorganisir dan terencana. Tuan Muda Shu, Lin yang juga kena masalah. Kakak Shu, kenapa nggak pakai koneksi orang dalammu buat nanyain soal ini? Firasatku nggak enak nih. Panik ngapain? Yang sebenarnya kuincar itu energi hidrogen. Asal si bocah Neishan itu berhasil, kita menang. Itu pasar. Beberapa ribu setahun. Kita bisa balik modal dalam sekali gebrakan. Uang receh segini. Hilang ya hilang aja. Xiao Xijun, kamu udah kalah 2 ronde berturut-turut. Utangmu padaku. Waktunya bayar. Mo Xiaonan, ngapain kamu di sini? Pergi. Berani-beraninya kau panggil aku Mo Xiaonan. Sebulannya belum habis. Mo Xiaonan, gak kesepetan nih. Kalaupun kamu menang sementara di 2 ronde pertama, kamu menang untuk saat ini. Hadiah sebenarnya masih menunggu. Selama ada terobosan dalam energi hidrogen, investasiku akan menghasilkan keuntungan 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Sedikit uang yang kau hasilkan bukan apa-apa. Saat itu, kau masih harus patuh, menyerahkan ribuan kepadaku. Masih memimpikan mimpi indahmu. Biar ku bilang sekali lagi, jika uang ini mudah didapatkan, itu bukan giliranmu. Aku Xiao Xijun, terlahir dengan sendok perak di mulutku. Pecundang miskin sepertimu tidak punya pemahaman tentang dunia ini. Selain mengoceh dan bertingkah sok jagoan, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tak akan buang napas berdebat denganmu. Kenyataan akan menamparmu keras di wajah untukku. Beritanya akan segera tersiar. Kita lihat saja siapa yang akan ditampar.
Berita terbaru, pengembangan energi hidrogen negara Dongdao telah mengalami kemunduran lagi. Sekarang telah jatuh ke dalam keadaan stagnasi total. Dan solusi utamanya, Tuan Muda Shu, ini bagaimana semuanya bisa berubah dalam semalam. Keadaan berbalik. Tuan Muda Shu, ini tidak mungkin benar. Pasti mereka meretas jaringan. Mereka membohongimu. Habis sudah. Semuanya berakhir. Nah, yakin sekarang? Serahkan apa yang kau janjikan. Semuanya. Tuan Mo. Tuan Muda Mo. Kumohon, ampuni aku. Aku sungguh tidak punya. Mulut besar sekali. Pesawat apa? Hotel Manor kapal pesiar. Keluarkan semuanya. Lalu, itu semua milik ayahku. Aku benar-benar tidak punya sebanyak itu. Utang tanpa membayar. Tapi itu tabu besar di dunia bawah. Kau akan mati dengan mengerikan. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan segera tahu. Gudang tua. Tolong. Ibu. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin mati. Aku kakak iparmu. Kau tidak bisa membunuhku. Dia yang berutang padamu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ada hubungannya denganmu. Kau yang menjaminnya. Dia tidak bisa membayarnya kembali. Tentu saja aku mengejarmu. Benar. Ini semua karena mereka. Ini semua salah mereka. So, jika kau berani meminjam, kau berani membayarnya sendiri. Bomnya sudah dipasang, Nangi. Jika kau tidak membayar, aku akan meledakkan seluruh gedung ini, menguburmu hidup-hidup. Kesabaranku habis. Aku beri kau 10 detik. 10. 9. Ngapain buang-buang napas sama mereka? Ledakan saja, Nangi. Menghemat tenaga kita untuk mengumpulkan mayat. Tidak. Aku akan bayar. Kau mampu. Aku akan membantunya. Aku akan membantunya membayar. Kami pasti akan bayar. Ampun. Tuan Mo. Sungguh. Beneran. 24 jam. Jika kurang 1 sen pun, Bai Hongmin akan menjamin keselamatan seluruh keluargamu. Keluar. Akting yang lumayan. Cukup kejam ya. Kau membuatku takut setengah mati. Tuan Muda Shu menyerah. Gedung Bagia, Nongshen. Selamat atas kemenanganmu. Mulai sekarang, dana ilahi akan dikelola bersama olehmu dan Aok Sui. Jangan khawatir, kakak. Xiaonan akan memenuhi harapanmu. Bisakah aku bicara dengan Mona Bai berdua saja? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Bicaralah. Ngobrol yang asik ya. Kakek, orang tua ini akan mengganggu kalian berdua. Apa yang kau bicarakan? Pelan-pelan, Kek. Jadi, Tuan Mo, apa yang ingin kau katakan padaku? Nana Bai, terus terang saja. Aku bersusah payah begini. Bukan untuk dana ilahi, tapi untuk tujuan lain. Apa yang akan kukatakan ini mungkin terdengar agak sulit dipercaya. Tapi kau harus percaya bahwa setiap kata yang kukatakan adalah benar. Jadi, kau benar-benar pernah ke masa depan dan kembali. Jika aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tak akan memenangkan pertemuan puncak investasi dan taruhan ini untuk menghentikan Dongdao dari rencana pembuangan air limbah nuklir. Aku harus mendapat bantuan keluarga Bai, tapi aku tak mau membohongimu. Apakah kau membantuku atau tidak, itu keputusanmu. Dengan kata lain, keluarga Yezuo dan Sun semuanya tahu rencanamu. Saat ini, hanya Xiao Yu Xiao Hui dan kau yang tahu, Mo Xiaonan. Nyaliku besar juga. Tamparan ini, karena kau menipuku. Tamparan ini, untuk kebodohanmu. Kau sudah bersusah payah begini, kenapa tidak langsung datang padaku? Dulu aku cuma penjual nasi goreng krek. Bagaimana mungkin aku bisa menghubungimu?
Tolong, jangan pukul aku lagi. Tamparan ini sungguh mendebarkan. Kau bahkan tidak melibatkanku. Sok jadi nona besar setiap hari. Bikin gemes. Kali ini, melawan kekuatan luar, aku akan bersenang-senang. Ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Bagaimana kau bisa menganggapnya seperti permainan? Begitu. Kau, Yuji, dan Yi. Kalian semua asik, ya tanda tanya. Pokoknya, kau baru saja berjanji pada kakek untuk menjagaku. Kalau kau tak membawaku, aku akan... Baik. Aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Oke, janji, ya. Si cantik nomor 1 Longgo ini ternyata goblok juga. Aku suka. Nongxian, markas keluarga baik. Aoxui, selanjutnya, aku akan ke Afrika untuk memulai akuisisi tambang logam tanah jarang. Bersamaan dengan itu, aku akan pergi ke Shalombas dan bernegosiasi dengan pangeran di sana untuk berinvestasi di ladang minyak. Operasi ini akan membutuhkan dana puluhan ribu. Tak masalah. Dana yang kurang akan dipasok oleh keluarga Bei tanpa batas. Bagus, Xiaoyu. Tolong antar Ziki ke kerajaan Pulu. Kudengar ada seseorang di sana yang bisa menyembuhkan kakinya. Jangan khawatir, perawatan dan keselamatan Ziki akan menjadi tanggung jawab penuh klan 9 Phoenixku. Xiao, Bai Huming perlu mengintensifkan pengumpulan intelijen, Duan Hai, dan setiap gerakan kekuatan eksternal. Aku ingin diberitahu sepenuhnya. Mengerti? Dan Yi. Tolong undang semua peneliti dari Jinghai untuk segera memulai menguraikan ringkasan Raja Obat. Aku perlu tahu rahasia apa yang dikandungnya. Pengaturan sudah dibuat. Kita bisa mulai kapan saja. Selanjutnya, aku akan bertemu dengan yang disebut 4 Raja Surgawi dari Perkumpulan Angin Ilahi. $3 miliar investasi. Selamatkan seluruh umat manusia.